Kampung tepi hutan, sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Di tempat ini, sebuah penampakan pocong sering muncul setiap malam. Sosok hantu yang menakutkan ini tidak hanya menghantui penduduk kampung, tetapi juga menyisakan banyak misteri yang belum terpecahkan. Beberapa tahun terakhir, kampung ini dikelilingi cerita mengerikan tentang sosok pocong yang selalu muncul dalam kegelapan malam. Apakah ini kutukan atau ada kekuatan gelap yang tersembunyi di baliknya? Kisah ini dimulai di sinilah. Kampung tepi hutan bukan tempat yang mudah dijangkau. Terisolasi di dalam hutan, jauh dari kota, kampung ini hanya memiliki beberapa rumah yang tersebar di sepanjang jalan setapak. Meskipun pemandangannya indah dan alamnya hijau, ada sesuatu yang mengerikan di balik kesunyian ini. Warga kampung sudah lama menghindari malam karena mereka percaya tempat ini dihantui oleh sosok hantu pocong. Aku pertama kali mendengar kisah itu dari seorang teman yang pernah tinggal di kampung ini. Dia bercerita bahwa siapa saja yang melihat pocong itu akan dihantui dengan kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Beberapa minggu setelah mendengar cerita itu, rasa penasaran menguasai diriku. Aku memutuskan untuk mengunjungi kampung tepi hutan dan menyaksikan sendiri apakah cerita itu benar. Begitu tiba, suasana yang sunyi menyelimuti dan ketegangan terasa begitu kental. Pada malam pertama, aku mencoba tidur, namun malam itu terasa berbeda. Tiba-tiba, aku terbangun di tengah malam mendengar langkah kaki yang pelan dari luar. Aku memutuskan untuk keluar dan memeriksa, dan di ujung jalan setapak, aku melihatnya. Sosok pocong berdiri dengan kain kafan putih menutupi tubuhnya. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Aku berdiri terpaku. Tubuhku seakan beku. Pocong itu mulai bergerak mendekat, tetapi dengan cara yang sangat aneh, terlompat-lompat dengan gerakan yang tidak wajar. Waktu seakan berhenti. Suara yang ingin kuteriakkan seakan terkunci di tenggorokan. Pocong itu semakin dekat, lalu menghilang begitu saja, seolah tersapu angin. Keesokan harinya, aku berbicara dengan warga, dan mereka hanya diam. Beberapa mengaku sudah terbiasa dengan penampakan itu, sementara yang lain takut untuk membicarakannya. Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang melihat pocong itu akan mengalami kejadian aneh yang menghantui hidup mereka. Setelah malam itu, aku merasa ada yang salah. Suara langkah kaki, ketukan pintu, dan suara-suara aneh mulai mengganggu setiap malam. Benda-benda di rumah juga mulai bergerak dengan sendirinya. Piring yang tertata rapi terjatuh tanpa sebab, dan aku menemukan bekas kaki basah di lantai meski tak ada orang yang melintas. Aku semakin merasa bahwa pocong itu tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga terus mengikutiku. Setiap kali aku melihat ke cermin, bayanganku terasa seperti ada yang mengawasi dari belakang. Ketakutanku semakin besar, dan aku merasa terperangkap dalam kutukan yang tak bisa dijelaskan. Pada suatu malam, aku bertemu dengan seorang nenek tua yang sudah tinggal lama di kampung ini. Dia menceritakan sebuah kisah mengerikan yang sangat berbeda dari yang aku duga. Ternyata, pocong yang sering muncul di kampung ini bukanlah sembarang hantu. Sosok itu adalah arwah seorang lelaki muda yang meninggal tragis di hutan dekat kampung. Kecelakaan yang terjadi padanya dianggap sebagai kutukan karena dikatakan
dia tidak mendapatkan penguburan yang layak. Sebagai akibatnya, roh lelaki itu terperangkap, berubah menjadi pocong yang terus menghantui kampung tepi hutan untuk mencari keadilan. Pada malam terakhirku di kampung itu, aku merasakan sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Suara langkah kaki yang familiar terdengar lagi di luar rumah. Ketika aku membuka pintu, aku melihatnya pocong itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya tertutup kain kafan putih. Matanya yang kosong menatapku tanpa ampun. Namun kali ini, aku tidak merasa takut. Aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan untuk melepaskan arwahnya. Aku berdoa dalam hati, memohon agar roh pocong itu bisa tenang. Setelah beberapa saat, pocong itu menghilang begitu saja. Dan aku merasakan ketenangan yang aneh. Kutukan itu akhirnya terputus. Sejak kejadian itu, kampung tepi hutan menjadi tempat yang lebih tenang. Meski hawa dingin masih terasa saat mengingat pocong itu. Apakah kamu percaya dengan cerita ini? Atau mungkin ada penjelasan lain yang lebih rasional? Bagikan pendapatmu di komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika kamu ingin mendengar lebih banyak kisah horor dan misteri seperti ini.